Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pray from Home Pakatuan tahap ketiga edisi ke-59. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Engkau perkenankan kami berkumpul bersama dalam satu persekutuan Pray from Home Pakatuan pada malam hari ini. Persiapkanlah kami, persiapkan hati kami semua untuk fokus di dalam beribadah pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, ibadah pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih. Shalom. Damai hati.
Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Pray from Home Pakatuan tahap ketiga edisi ke-59 pada hari ini Senin tanggal 11 April tahun 2022. Pada malam hari ini kita akan mendapat pelayanan firman dari Pendeta Dr. Joyce Rantung Master Teologi. Beliau adalah Ketua Wilayah Gemim, Jabodetabek dan Bandung. Dan pada malam hari ini yang bertugas untuk doa pembukaan adalah Bapak Romi Kumentas dan pelayanan pujian yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Muda Rini Anita Lao SPD dan pelayanan doa syafaat oleh Pendeta Anita Saerang Lengkong serta doa berkat oleh Pendeta Dr. Almas Sepat Supit. Dan pada malam hari ini kita juga akan disapa dengan kasih oleh Pendeta Dr. Fernando Saerang MA MTH. Terima kasih untuk kesiapan dari teman-teman sekalian dan mohon selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dalam ibadah ini dan yang bertugas yang sudah dihubungi oleh Biro Doa dan Kerohanian tolong diperhatikan durasi waktunya. Untuk itu, sebelum kita datang pada doa pembukaan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Robi Kumentas, kita dengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Rini Anita Lao SPD. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Malam ini kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan yang kembali senantiasa kita boleh alami dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mana yang berubah di dalam rancangan indah terjadi ini Bapa yang mengerti segala yang perlu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku bersyukur Bapa bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Katakan bersyukur Bapa bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus,
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Satu kali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami undang Bapak Romi Kumentas untuk membawakan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan para hamba Tuhan yang ada, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kembali Engkau mengumpulkan kami bersama-sama datang berdoa melalui pakatuan. Ini semua Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul dan kami sudah melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Pelayanan kami di kantor, bahkan kesibukan kami apapun. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk datang beribadah, datang berdoa, atau pray from home Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga karena pray from home ini Tuhan sudah berjalan begitu lama Tuhan. Bahkan sudah banyak yang terberkati dengan pray from home ini. Kami bangga kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu doa ini adalah hubungan kami dengan Engkau. Doa ini adalah ungkapan hati isi kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk doa pray from home tahap 3 edisi yang ke-59 ini. Biarlah Tuhan mengurapi. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, dari host Bu Penatua Delvi Kilei Tuhan, bahkan pemimpin pujian, pendeta muda Ibu Rini Anita Lau SPD, terus doa syafaat oleh pendeta Anita Saerang, dan juga Tuhan terlebih khusus hamba berdoa untuk pendeta Dr. Joyce Rantung MTH. Tuhan mengurapi, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini ada terobosan yang baru, sehingga apa yang kami belum tahu, sehingga kami jadi tahu dan mengerti. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu dengan sangat luar biasa, anointing-Mu mengalir bagi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, doa pada malam hari ini Tuhan, pray from home malam hari ini ada satu kedahsyatan yang akan terjadi. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Melalui Zoom meeting ini Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu Pak Bartel yang juga Tuhan dipercayakan untuk membuat Tuhan ibadah Zoom ini bisa terlaksana. Mari Tuhan pakai beliau biar tidak ada gangguan apapun. Bahkan cuaca yang baik, biar signalnya bagus Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati Pak Barter maupun Pak Pastor Donald Sendo, biar mereka terus dapat hikmat terus daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa sebentar untuk doa berkat Ketua Ketum kami, Pendeta Dr. Separ Supit. Tuhan memakai beliau sebentar. Apa yang beliau ungkapkan itu semua berasal daripada-Mu. Kami buka ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, kita dengarkan pujian kembali dari pendeta
muda Rini Anita Lao. Puji Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Kembali kami undang pujian. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur ya malam ini. Haleluya. Biar hati kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka Tuhan bersinar, pray from home, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Haleluya. Kita menunggu musik. Amin. Puji Tuhan, hatiku rindu Tuhan. Rindu-rindu untuk melayani. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Rindu-rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu selalu dalam hadiratmu, agar hidupku Tuhan layak di hadapanmu. Puji, puji. Kupuji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagangku. Oh, menari dan menarilah. Amin. Terimalah pujianku, jadikanlah, katakan, kami berkat. Bernyanyilah bagi Tuhan juga. Ayo, nyanyikanlah nyanyian cukup bagi Dia. Amin. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku, ya Allahku yang ajaib. Haleluya. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Karena salibnya, saudara dan saya bisa hidup. Karena salib, saudara dan saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita semua untuk menerima pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada malam hari ini. Kami undang dengan kasih Pendeta Dr. Joyce Rantung, Master Teologi. Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, besar kuasamu atas kehidupan kami.
Bahkan anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami dengan melimpahkan begitu banyak berkat-berkat atas hidup kami ini. Kami bersyukur sebagai satu persekutuan. Pakatuan boleh Tuhan persekutukan bersama-sama, walaupun lewat media online Zoom ini. Tetapi kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap menaungi kehidupan kami, bersama-sama dengan kami, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, di mana kami pergi dan berada untuk menjadi saksi-saksi Kristus, mewartakan akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu sebagai alat pemberita firman-Mu. Dan kami semua yang bersama juga, biarlah Tuhan mau melayakkan kami untuk menerima akan berkat firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bagian Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, Damai di hati. damai di hati.
Shalom. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur, saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan-kegiatan ini, kegiatan Pray from Home. Saya kaget ya, ternyata ini sudah edisi yang ketiga. Ya Bu Delvi ya, edisi ketiga ya. Edisi 59 tahap ketiga. Tahap ketiga, edisi ke-59. Luar biasa ya, pengurus Pakatuan merancangkan kegiatan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta sosial sekarang kita menghadapi bahwa ternyata kehidupan yang kita hadapi itu semakin primordial, dalam pengertian bahwa semakin banyak yang mencari, katakanlah teman kecilnya ya, teman misalkan SD, SMP, SMA, atau teman sekolah, teman mahasiswa, atau misalkan mencari mereka yang punya kenangan-kenangan. Dan bahkan sekarang ini kita bisa dikumpulkan dengan adanya media, dengan adanya WhatsApp group ya, atau misalkan ada grup-grup. Nah, kemudian terjadilah komunitas-komunitas tersebut ya, dengan berbagai tujuan atau dengan berbagai kepentingan, saling bernostalgia, saling artinya sharing dan lain sebagainya ya. Nah, saudara-saudara, kenyataan itu yang kita hadapi ya, kenyataan itu yang kita hadapi sampai sekarang, atau di setengah situasi sekarang ini. Jadi kalau orang bahasa Manado bilang baku curhat, baku dapa lewat kumpulan-kumpulan tersebut. Boleh baku tatawa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ya ketika menghadapi hal-hal tersebut ya, dengan adanya kumpulan, dengan adanya persekutuan ya seperti itu. Nah, orang mungkin berpikir, aduh itu orang sahabat, orang boleh mau baku menangis sama-sama, baku tatawa sama-sama. Tapi belum tentu saudara-saudara. Ada orang yang baku menangis sama-sama, baku tatawa sama-sama, kemudian orang anggap bahwa dia juga sama-sama satu tujuan dengan orang. Karena orang akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan ada yang suka atau tidak suka, ada yang mau atau tidak mau, atau ada yang sependapat atau ada yang tidak sependapat. Itu yang orang sering hadapi. Nah, saudara-saudara, dengan situasi seperti itu ya, kenyataan seperti itu, nah marilah orang lihat jauh ke belakang ya, seperti pengalaman yang diceritakan di dalam bagian Alkitab. Saya mengangkat bagian Alkitab ini sehubungan dengan sekarang ini kita sedang menghadapi minggu sengsara. Nah, saudara-saudara, diceritakan bagaimana keadaan Yesus pada waktu itu. Kalau kita lihat bagaimana Yesus ya, ketika dia mulai dilahirkan, kemudian diceritakan dalam bagian Alkitab sampai pada usia yang ke-12 tahun, dia diantar oleh orang tuanya di bait Allah, dan seakan cerita itu terputus
Kemudian diceritakan kembali dalam bagian Alkitab ketika Yesus tampil ya di depan publik. Ketika Yesus tampil dengan demonstrasi pelayanan Yesus. Ketika Yesus tampil dengan proklamirnya Yesus, baik sebagai Tuhan, baik sebagai Raja, baik sebagai imam, baik sebagai nabi, ya, yang melekat dengan diri Tuhan Yesus. Ya, dia memproklamirkan dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Dan begitu kita melihat ada begitu banyak orang yang menaruh percaya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan kemudian membentuk satu komunitas yang disebut sebagai komunitas pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kalau kita lihat ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran yang sangat kontroversial pada masyarakat pada waktu itu. Betapa tidak, saudara-saudara. Dia mengajarkan bahwa kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ya. Kalau ada yang meminjam bajumu, berikanlah jubahmu. Kalau ada yang berjalan dengan engkau sejauh 10 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 20 mil. Dan banyak ajaran-ajaran yang kontroversial yang bagi masyarakat pada waktu itu, terutama masyarakat Yahudi yang berhubungan dengan keagamaan Yahudi, mereka pun menentang Tuhan Yesus. Ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka merasa bahwa Yesus ini juga adalah sebuah ancaman bagi mereka. Dengan begitu banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus, mencari alasan supaya Yesus bisa diadili. Ya. Sehingga dalam cerita kita, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, di mana dia dibawa oleh imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama, dibawa di hadapan Pilatus. Yang sebenarnya ada dua pengadilan yang diperhadapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau bicara soal pengadilan, orang mesti tanya Pak Torampe, Bapak lawyer ya, Bapak Febri Mewengkang. Adakah Bapak kita di sini? Pak Febri adakah? Ada ya. Ya, hadir. Ada dua pengadilan yang harus dihadapi oleh Yesus. Pengadilan yang pertama adalah pengadilan agama. Kenapa dia dibawa di sana? Berhubungan dengan proklamirnya Yesus sebagai Tuhan, sebagai imam, sebagai nabi. Adakah kedapatan di sana Yesus bersalah dengan proklamirnya Yesus dan tindakan Yesus yang melekat dia sebagai Tuhan, sebagai imam, dan sebagai nabi? Tidak ada sama sekali. Sehingga mereka pun mencari cara. Tidak didapati di pengadilan agama, mereka membawa Yesus di pengadilan negara pemerintahan pada waktu itu, yaitu pemerintahan Romawi. Apa yang dituduhkan Yesus untuk dia dibawa di pengadilan negara pengadilan Romawi? Proklamirnya Yesus sebagai Raja. Benar tidak, saudara-saudara? Kita lihat kan ayatnya yang kedua.
Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah orang yang... Jadi saudara-saudara, inilah tuduhan yang dibawa oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ya, yang kemudian mereka membawa Yesus di hadapan pemerintahan Romawi. Desas-desus tuduhan-tuduhan ini mereka sudah bawa kepada Raja Herodes, dan Raja Herodes melimpahkan segala tuduhan-tuduhan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Padahal Pilatus sendiri sudah mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Dari mana dia tahu, saudara-saudara? Dia tahu segala gerak-gerik Tuhan Yesus. Bahkan malam sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, istrinya bermimpi tentang Yesus. Dan istrinya sudah menegur dan memberitahukan kepada Pilatus, suaminya. Istri Pilatus juga tahu siapa Tuhan Yesus. Saudara-saudara tahu, istri Pilatus ini adalah teman baik dari Maria Magdalena. Ya. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena itulah yang kemudian waktu Yesus diarak, ya, menuju ke Golgota, dia adalah di barisan yang paling depan, ya. Tapi siapa juga Maria Magdalena? Adalah ketika Yesus bertemu dengan dia di sumur Yakub pada siang hari bolong. Bercakap-cakaplah Yesus dengan dia. Di situ hanya diceritakan seorang perempuan yang kemudian Yesus bertanya, di manakah suamimu? Dia tidak menjawab karena Yesus tahu bahwa sudah suami yang keberapa. Siapa Maria Magdalena? Dialah juga yang kemudian pada waktu itu atau pernah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, ya. Kemudian mau menghukum seorang perempuan, dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, silakan melempari dia terlebih dahulu. Dialah yang menjadi sahabat dari istri Pilatus. Dan saudara-saudara tahu, istri Pilatus pada ketika Yesus, ya, disesah dengan darah yang kemudian mengucur, ya, dan di atas tanah, di atas pualam, di atas kalau kita bilang di atas tehel, di atas marmer, ya, yang menetes darah itu diangkat oleh istri Pilatus dan sampai sekarang itu menjadi saksi sejarah. Kita bisa lihat itu ada di Roma. Dia sudah memperingatkan suaminya. Dan Pilatus tahu persis Yesus tidak bersalah. Sehingga saudara-saudara, berapa kali Pilatus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dan pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Pilatus kepada Yesus, ya, tidak dijawab oleh Yesus, sehingga Pilatus merasa heran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap saja ketika Pilatus mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi tetap saja orang-orang Yahudi ini tetap dengan desas-desus mereka. Sehingga kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-10, apa yang dikatakan, apa yang dalam kesaksian Alkitab, dia katakan, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala
telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya. Dasar kalau orang memang so benci, ya, so benci, tetap saja orang mesti cari itu orang itu kesalahan. Sama dengan yang dialami oleh Yesus. Karena dasar mereka benci, mereka iri, mereka tidak suka, mereka dengki. Cari terus Yesus itu mesti menjadi salah. Mesti jadi salah. Sehingga saudara-saudara ada dua penghukuman dan pembunuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan terhadap Yesus. Menurut para ahli, dia dibunuh ya oleh media. Kemudian yang kedua, dia dibunuh di atas kayu salib. Ya. Pertama, pembunuhan secara karakter. Dan yang kedua adalah pembunuhan secara fisik. Pembunuhan secara karakter adalah pembunuhan oleh media dengan kabar hoax. Orang bilang sekarang kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang kebohongan tentang Tuhan Yesus, desas-desus, ini sama. Apalagi kalau ada orang menado baku tambal di situ, luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, yang tadi adalah pembunuhan karakter. Yang kedua adalah pembunuhan secara fisik. Ya. Nah, Pilatus terdesak dengan orang banyak. Kita lihat ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Saudara-saudara, kebenaran tentang Yesus ya, meredup demi kepentingan. Kebenaran tentang Yesus akhirnya hilang karena kepentingan. Pilatus tidak mampu lagi ya untuk mempertahankan kebenaran Yesus karena dia takut dengan ada begitu banyak orang. Mungkin dia takut dengan jabatan yang melekat kepada dia. Dia takut mungkin dia akan diserang oleh orang banyak. Dan ada banyak ketakutan-ketakutan yang dialami, dihadapi oleh Pilatus karena desakan-desakan orang banyak. Sehingga kebenaran meredup demi kepentingan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengimani bagaimana perjalanan Yesus juga bersama dengan penghayatan iman kita saat sekarang ini. Kita berhadapan dengan situasi kehidupan yang seperti dalam awal saya sampaikan, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau dan ada yang tidak mau. Ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat. Ada yang kita menganggap bahwa dia sangat mendukung kita, ternyata kemudian kita hadapi bahwa ada orang yang tidak mendukung kita. Kita berhadapan juga, saudara-saudara, dengan begitu banyak kabar-kabar hoaks sekarang ini. Kita berhadapan juga dengan apa yang disebut dengan pembunuhan karakter dia sebanyak hal. Ada hal yang positif, tetapi banyak juga hal-hal yang negatif. Tapi saudara-saudara, kita belajar tetap Yesus mempertahankan bagaimana jati diri Yesus sebagai Tuhan satu-satunya penyelamat kehidupan kita. Walaupun rela, dia harus dikiring, dibawa.
untuk dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi seperti Pilatus karena desakan banyak orang. Akhirnya berani mempertaruhkan kebenaran demi kepentingan orang banyak. Penghayatan di minggu sengsara ini, saudara-saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita menghayati, mengimani semuanya itu dalam tugas pelayanan kita sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena banyak hal yang kita hadapi, baik kita dengan kita, ataupun kita berhadapan dengan jemaat kita, dengan begitu banyak problem-problem yang ada. Tetapi Tuhan tetap memberkati kita, asalkan kita hidup benar dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kami kembalikan kepada Ibu Pendeta Dr. Joyce Rantung MTH yang sudah menjadi saluran berkat rohani kita pada malam hari ini. Firman yang begitu indah mengajak kita untuk menghayati minggu-minggu sengsara. Kalau kita boleh ambil menggarisbawahi khotbah tadi, yaitu tentang kebenaran meredup demi kepentingan dan tersalib walaupun tidak bersalah. Semoga firman Tuhan ini yang menjadi pedoman hidup kita, yang selalu mengawali langkah kita dan boleh menjadi berkat juga untuk orang lain. Terima kasih Ibu Pendeta Joyce yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segala aktivitas juga bersama keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini kita bisa transfer lewat nomor rekening yang tertera di layar monitor. Untuk itu, kita dengarkan pujian yang akan dibawakan kembali oleh Pendeta Muda Rini Anita Lao, Sarjana Pendidikan. Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Anita Saerang Lengkong. Dan di dalam doa ini kami titip doa untuk istri Pendeta Bu Cek Siwu yang saat ini dirawat karena sakit. Kepada Ibu Pendeta Anita Saerang kami undang dengan kasih. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini, lewat ibadah Pray From Home Pakatuan, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, meneguhkan dan mengajar kami.
untuk kami boleh mengerti betapa arti pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pelayanan, berkati segala tugas tanggung jawab, biar semua yang dikerjakan oleh hamba-Mu dibuat Tuhan berhasil. Malam hari ini Bapak kami berdoa, khususnya mengangkat untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan berkuasa bagi bangsa kami. Kami ada di bangsa ini, Engkau memilih dan menetapkan kami. Oleh karena itu satukan hati kami, biarlah bangsa ini ada dalam kendali-Mu. Berkati pemimpin kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati jajaran yang ada sampai di pelosok yang ada. Tuhan, kami percaya segala bentuk rancangan-rancangan kuasa kegelapan atau apapun mengacaukan bangsa kami. Kami sehati sepakat mengikat dan membatalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah patok-patok-Mu, benteng-benteng-Mu membentengi setiap orang-orang yang ada di bangsa kami. Kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu berdiri untuk bangsa kami. Biarlah keselamatan yang daripada-Mu terjadi. Terlebih keamanan Tuhan, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang bekerja berdaulat, biarlah berkat tercurah bagi pemimpin kami, diberkati presiden sehat, kuat karena Tuhan, terlebih hikmat, kebijaksanaan, kepekaan panca indera terlatih sudah Kau berikan bagi pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa memberkati Tuhan pelayanan Pray of Rome Pakatuan, ketua kami Tuhan, seluruh pengurus yang ada, seluruh hamba-hamba Tuhan, Kau yang menjadikan kami pengantara, biar Bapa yang memberkati acara ini, semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, seluruh program, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah yang melimpahkan berkat kasih-Mu, terlebih khusus Tuhan, ikat kami hamba-hamba-Mu yang ada bersama di Pakatuan ini, untuk kami saling mendoakan, saling menopang. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami berdoa mengangkat khususnya untuk Ibu Deborah, Ibu Hana Talumepa, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya jarak dan waktu tidak pernah membatasi kuasa-Mu bekerja. Kami percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memulihkan di dalam nama yang sejak dan puji nama bersyukur punya banyak yang selalu memberkati, meneguhkan segala sesuatu. Dan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua kami yang masuk dalam jaringan Zoom sudah diberkati. Pergumulan, masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi, ada satu jawaban yang pasti, bahwa Yesus adalah jawaban dan jalan keluar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami percaya kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini, urapan baru hikmat daripada-Mu sudah menjadi milik bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sebelum kita menerima doa berkat dari Ketua Umum Pakatuan, kita akan dengarkan dulu sapaan kasih seperti biasanya. Dan pada malam hari ini, sapaan kasih ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Fernando Saerang, MA, MTH. Kepada Pak Pendeta kami undang dengan kasih. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Tuhan memberkati dan saya percaya bahwa malam ini kita tanpa terkecuali ya menerima berkat yang besar dari Tuhan. Saya mewakili seluruh tim Pakatuan, tim pelayanan itu mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Pendeta Dr. Joyce Rantung MTH. Terima kasih Bu untuk firman-Nya yang memberkati kita semua pada malam hari ini, mencerahkan kita semua ya. Terima kasih juga di seluruh tim yang melayani, yang bertugas pada saat ini. Ada Bapak Roni Kumentas yang tadi membawakan doa pembukaan. Ada Ibu Rini Anita Lao yang tadi sebagai pelayan pujian. Ada pelayan doa syafaat, Pendeta Anita Saerang, ya, dan juga tidak lupa buat host kita, ya, Ibu Penatua yang luar biasa, Delvi, itu menuntun kita dengan baik sekali pada malam hari ini, dan juga tentu sebentar Pak Separ akan memberikan doa penutup dan doa berkat untuk kita semua. Pada malam hari ini saya menyapa untuk seluruh teman-teman Pakatuan yang hadir dari berbagai tempat. Shalom untuk kita semua. Salam sehat, salam damai sejahtera. Ada Ibu Greta, ya, ada teman-teman, ada Ibu Debbie, dan yang lain. Saya hanya pakai handphone, jadi saya nggak bisa lihat satu persatu. Pak Alex, ya, yang sudah ikut bersama-sama. Ina, Ibu Lana, Kopaha. Aduh, ini Mener Tommy Lantang hadir juga malam hari ini. Ya, ini Mener ini hebat sekali ya. Salam cuan untuk Mener Tommy Lantang dan juga Ibu Dewi Mukuan dan semua teman-teman yang saya nggak bisa lihat satu persatu. Ance Wongkar, Ibu Marlin, Ibu Melani, ya, dan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan menyapa teman-teman semua dalam kasih Tuhan. Kita tetap jaga kesehatan,
ya, walaupun corona virus itu mulai sepertinya teratasi, tapi mari kita tetap jaga kesehatan. Dalam menjelang Paskah ini kita tetap ada dengan keluarga, tetap ada dalam kasih anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu semua, saya juga akan memberikan beberapa pengumuman laporan keuangan kita pada saat ini, ya, laporan keuangan kita. Dan seluruh laporan keuangan secara terperinci sudah ada di situ. Saudara bisa perbesar, yang pakai handphone itu mungkin saudara bisa perbesar layar saudara supaya saudara bisa lihat satu persatu. Ini laporan per Maret, ya, itu dari saldo 5 juta sekian itu di akhir Februari, dan setelah ada pemasukan dan pengeluaran di bulan Maret, total semua pemasukan dan ditambah dengan saldo pada bulan Februari itu sejumlah 6.547.569 rupiah. Dan kemudian ada beberapa pengeluaran kita selama bulan Maret yang sudah ditetapkan, baik itu dalam program pelayanan Pray From Home, persembahan kasih kepada mereka yang melayani, dan juga ada beberapa pengeluaran rutin setiap bulan itu seperti biaya internet, biaya Zoom ini sebenarnya, biaya perpanjang Zoom setiap bulan dan yang lain sebagainya, itu kurang lebih 3.100.000 rupiah. Dan total dana yang ada pada bendahara itu per tanggal 1 April 3.447.569 rupiah. Itu belum dengan pengeluaran selama 2 kali, ya, ada 2 kali pengeluaran selama bulan April ini kurang lebih 350.000. Jadi ya, angka saldo kita berkisar di 3.097.569 rupiah. Dan mungkin ada tambahan masuk dari persembahan saudara malam hari ini. Saya sebagai koordinator ibadah mendorong kita semua untuk terus bisa memberkati pelayanan ini, baik dalam doa kita, dalam memberikan informasi kepada teman-teman supaya lebih banyak orang diberkati, dan juga sekiranya mungkin kita juga memberikan korban persembahan setiap kali ibadah, dan korban persembahan yang kita berikan itu akan digunakan dalam pelayanan-pelayanan Pray From Home dan pelayanan Pekan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Pendeta Fernando Saerang yang sudah menyapa kita pada malam hari ini, juga sudah memberikan laporan keuangan Pakatuan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Pakatuan. Kami undang dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Alma Separt Supit. Kepada Pak Ketua Umum untuk dapat membawakan doa berkat. Oh ya, ya, puji Tuhan. Sorry, tadi belum sempat buka tuh mic. Oke, senang sekali dan terima kasih untuk semua kehadiran. Saya percaya tidak sia-sia. Semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bertugas, Bu Pendeta Joyce dan teman-teman sekalian. Tadi Bu Pendeta ada sapa teman saya Pak Febri Mewengkang juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom semuanya. Maju terus, dan sebelum saya berdoa ada sedikit pengumuman, mengundang jikalau Bapak Ibu punya kesempatan pada tanggal 17 April itu memang kena Paskah, oleh Pemprov DKI Jakarta ada mengadakan Festival Telur Paskah di Lapangan Banteng. Mulai jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Memang bagi yang gereja mungkin agak kesulitan,
tetapi Bapak Ibu boleh datang sesudah gereja misalnya kalau mau. Jadi itu semacam acara kekeluargaan gitu di Lapangan Banteng pada tanggal 17 April hari Minggu. Boleh menyanyi di panggung, kalau ada yang suka menyanyi ada. Jadi di sana ada basar, ada panggung, dan ada cari telur, menggambar telur, dan macam-macam. Jadi sifatnya kekeluargaan dan secara outdoor ya di lapangan itu. Ini saja tambahannya, dan maju terus, Tuhan menyertai saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang hidup, kami sangat bersyukur pada malam yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami telah dikuatkan melalui firman Tuhan yang begitu indah, di mana Yesus dengan pergumulannya yang luar biasa, tapi dia tetap setia, dan memang dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia menjadi Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan orang yang menerima dia, bertobat, dan mengaku dia sebagai Yesus, maka dia akan diselamatkan. Berita inilah yang ingin kami terus gaungkan bagi seluruh kaum di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami akan terus maju bersama dengan Engkau, dan pada waktu-waktu mendatang, kami tetap setia karena Engkau berkata tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika pasal 5, karena doa adalah nafas kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan istirahat. Tuhan, terimalah berkat yang daripada Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai semua kita. Maju terus, Tuhan menyertai saudara, memberkati keluarga dan pekerjaan saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari Tuhan ajarkan syukur bagimu. Puji Tuhan. Pray from Home Pakatuan malam hari ini sudah berakhir dengan segala baik. Sampai kita bertemu kembali pada Pray from Home Pakatuan tahap ketiga edisi ke-60. Dan kepada atas nama pengurus Pakatuan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah bertugas pada malam hari ini dan semua yang sudah menjadi partisipan di Pray from Home Pakatuan malam hari ini. Dan yang join pada malam hari ini ada 37 partisipan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya. Amin. Waduh. Sampai jumpa. Luar biasa.